B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dihasilkan dari kegiatan industri saja, melainkan dapat dihasilkan juga oleh kegiatan rumah tangga. Contohnya seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen, pembasmi serangga, dan lain-lain. Yang kedua, jenis limbah B3 dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Yang kedua, limbah B3 dari sumber yang spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Yang ketiga, limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk yang sudah kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang ketiga, sifat dan klasifikasi limbah B3. Yang pertama, mudah meledak atau eksplosif. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak yaitu limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat. Yang kedua, pengoksidasi atau oxidizing adalah limbah yang dapat menghasilkan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Jika tidak ditangani dengan serius, dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contohnya adalah kaporit. 3. Mudah menyala atau flammable adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu standar. Contohnya pelarut benzena, pelarut aseton. Yang keempat, beracun atau moderately toxic adalah limbah yang mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia, hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, bahkan kematian. Contohnya buangan pestisida. Yang kelima, berbahaya atau harmful adalah limbah yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan melalui kontak inhalasi atau oral. Yang keenam, korosif. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, contohnya sisa asam sulfat, limbah asam, limbah pembersih sodium hidroksida. Yang ketujuh, bersifat iritasi. Limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan, iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup, contohnya asam formiat. Yang kedelapan, berbahaya bagi lingkungan. Limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem, misalnya limbah CFC yang dihasilkan dari mesin pendingin. Yang kesembilan, karsinogenik, teratogenik, mutagenik. Limbah yang dapat menimbulkan sel kanker, limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, dan limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Yang keempat, pengelolaan limbah. Tujuan pengelolaan hasil akhir yang tak terpakai ini guna melindungi lingkungan sekitar serta menjaga kesehatan yang ada. Tindakan pengendalian dan juga pengelolaan limbah ini tidaklah sulit. Bisa dengan mengikuti beberapa prosedur yang telah direncanakan sesuai dengan urutan yang pasti, yaitu reduksi, pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan. Yang kelima, upaya pengurangan limbah B3. Yang pertama, substitusi bahan. Yang kedua, modifikasi proses. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.